أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita membahas pertemuan yang lalu Bapak Ibu dan pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang seputar kurban. Dan sudah kita bahas dan kurban pun selesai kita kerjakan. Masuk ke pembahasan berikutnya Bapak Ibu tentang fikih muamalah transaksi-transaksi yang dilarang di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang kita singgung Bapak Ibu masalah hutang piutang. Kadang banyak kesalahan kita Bapak Ibu dan itu fatal yang luar biasa. Banyak orang yang mengatakan bahwa semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Illa an tusyrika bihi syai'an. Kecuali kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Bapak Ibu, memang banyak yang mengatakan bahwa semua dosa diampuni kecuali syirik, betul. Tapi ada dosa yang lain yang tidak bisa diampuni dengan istighfar saja. Apa itu? Hutang, piutang kepada orang lain. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah sebabnya Nabi mengatakan, janganlah kalian wafat dalam keadaan memiliki urusan dengan manusia, hutang piutang. Awak tahu kalau di pasar kan banyak berkaitan dengan hutang Bapak Ibu. Bahkan dalam ayat Al-Quran, ayat yang terpanjang dalam ayat-ayat Al-Quran, atwalu ayati fil Qur'ani kullih, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bukan ayatus shalah, bukan ayat salat dah, bukan ayatus siyam, ayat puasa dah, bukan ayatus zakah, ayat zakat dah, tapi ayat yang terpanjang dalam Al-Quran ayatul mudayanah, tentang hutang piutang. Begitulah konsennya Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hutang. Maka ingat Bapak Ibu, awak punya hutang kaulah, kemudian hutang kaulah tidak dibayar, kemudian meninggal gitu, hati-hati. Berapa banyak hutang itu orang, katakan hutang itu misalkan 20 juta, 10 juta, tidak dibayar dia orang, jual dibayar di akhirat. Nabi mengatakan amalan-amalan gitu yang senilai hutang yang kita tinggalkan di dunia dan belum dibayar 20 juta ini, maka ibadah solat, puasa, haji, zakat, baca Quran, zikir awak yang senilai 20 juta dipindahkan secara cuma-cuma kepada orang yang bikinnya dan kita kembalikan. Jadi hati-hati masalah hutang pun dan dianggap sepele Bapak Ibu. Memang syirik itu tidak diampuni oleh Allah, begitupun dengan hutang piutang. Tidak bisa datang ke Makkah menangis di muka Ka'bah, ya Allah ampuni hutang aku, kasih fulan ya Allah. Tidak bisa. Berzina istighfar Allah ampuni, mabuk-mabukan narkoba istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah diampuni. Innal 'abda idza azlama wa taba Allahu alaihi. Seorang hamba ketika dia berdosa kepada Allah, dia bertaubat, Allah ampuni. Tapi bukan dengan hutang piutang dan urusan dengan manusia, tidak bisa dengan istighfar. Solat tahajud 1000 rakaat per malam kita niatkan untuk melunasi hutang dengan si fulan, tak bisa. Hutang dibayar dengan hutang. Banyak orang Bapak Ibu hutangnya tu, tapi masih sempat-sempatnya dia berkurban. Hutang itu berkurban dan kerja. Kurban itu sunnah muakkadah. Bayar hutang itu wajib. Maka dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah tadi. Jadi ingat Bapak Ibu, hutang adalah perkara yang dianggap remeh tapi membawa dampak kehancuran besar nanti di hadapan Allah. Jadi kita pilih saja, dia bayar di dunia dengan dia tu bayar di akhirat, itu saja. Maka banyak timbul pertanyaan dari para kaum muslimin, kaum muslimat. Ustaz, kami ketika mulai merintis karir, merintis usaha dulu Ustaz,
kadang tinggal di Jakarta, pindah ke Surabaya, pindah ke Medan, abiko mengalih lo, abiko di Jogja, baik lo ke Kalimantan, abiko merantau lo ke Sumatera Selatan, Bengkulu dan sebagainya. Kadang di tiap daerah tu ada utang orang itu sama. Cuma tidak sama tu tak tahu di mana gini Ustaz. Entah masih duit atau lama tinggal. Di mana tinggal gini, ahli waris keluarganya siap, nomor HP-nya tak ada. Lah dicari tak sombong Ustaz. Ini jauh di luar daerah. Sedangkan kita penyutang kalau dia, kini usaha kita lancar. Kita ni membayar ke orang yang tak tahu di mana orang tu. Macam membayar hutangnya Ustaz. Gampang saja. Minal ummati dan ummah kata Nabi. Kalau kita berhutang kasih A si fulan, ini tak tahu di mana, rumahnya di mana, keluarganya di mana, nomor HP mana, di mana kini tak tahu. Hilang kabarnya. Hutang kita tu dia katakanlah 5 juta. Baca bayar hutangnya. Berapa nominal hutang kita ke orang tu? 5 juta. Infakkan ke masjid atau dia ke orang miskin atau berikan ke lembaga sosial. Maka niatkan pahalanya di situ ya Allah. Pitih 5 juta yang kamu infakkan kini, tolong kirimkan pahalanya untuk orang yang pitihnya belum mau kembalikan ya Allah. Kirim pahala ke orang. Oleh itu caranya. Yang penting satu, jangan diam kalau kita punya hutang. Meskipun hanya 1000 Bapak Ibu bayar hutang itu. Hutang tak bisa dengan istighfar. Hutang tak bisa dengan solat taubat. Hutang tak bisa dengan menangis di depan Kaabah. Hutang tak bisa berdoa dengan di makam Rasulullah, meminta di situ kepada Allah dengan keberkahan yang dimiliki Rasul. Tak bisa. Hutang wajib dibayar. Hati-hati Bapak Ibu. Dan hutang wajib dibayar bukan cuma dengan orang Islam. Kalau kita buat baik-baik jujur saja Bapak Ibu, ngaji pun buka kulit nampak isi. Mana banyak orang berdagang, pinjam binti kasihan, mana tak? Pinjam binti 10 bayar soleh, pinjam binti 5 bayar anak. Berhutang dia kurang betak. Lah sudah dia berhutang mainannya, dan dia bayar hutang kurang betak. 2 dusu kadang di situ. Hutang dan dia bayar, yang kedua memakan riba kurang betak. Jadi ingat Bapak Ibu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa banyak-banyak kepada Allah, ya Allah lapangkan rezeki hamba, hindarkan dari hutang piutang. Ustaz, kalau selama kula terjadi Pak Ustaz hutang atau masih ada orang betak harus dibayar tiap bulan atau bodoh kredit ke bank, apa coba bayar hutang Ustaz? Hutang wajib kita selesaikan walaupun itu dalam masalah bunga riba, tetap harus diselesaikan. Awak membeli rumah, transaksi ke bank, kemudian tiap bulan bayar sekian juta, sedangkan kita tahu kini bahawa akad serupa itu yang berbunga itu riba. Itu ajarnya, tetap selesaikan walaupun sampai 10 tahun kemudian. Jangan lari, hutang wajib dibayar. Nah selebihnya, bagaimana hukum selama kau hutang transaksi riba ke bank? Itulah sebabnya kajian riba, kajian tentang hutang piutang bukan kajian untuk menakut-nakuti Bapak Ibu. Yang lalu itu biarkan berlalu. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran, ayat Allah, falahu ma salaf. Yang lalu biarkan berlalu. Dulu kita mungkin sering memakan riba, kini dah tahu kita hukumnya, bertaubat kepada Allah, jadi ulangi, selesai. Jangankan memakan riba Bapak Ibu. Ada dalam hadis Bukhari, awak sahaja pastilah pernah mendengar kisah ini. Ada orang yang dah membunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Datang ke dia di kampung dia. Amula membunuh 99 orang. Bertaubat amu kini ke Allah. Lagi ampuni dosa dia Allah. Aku cebu ya. Tak, dosa banyak tak kena ampuni dia Allah. Yang dia pisau dia cucuk paribu ya. Pas dia bunuh 100 orang. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, taubat nasuha, berjanji dia tak akan melakukan pembunuhan, tak akan menyakiti orang. Bertaubatnya, katakanlah dia tinggal di bukit, kemudian pindahnya hijrah, meninggalkan bukit tinggi tampaknya bergelimang dengan maksiat, pindahnya ke Baso, dibiaro mati. Padahal dia membunuh 100 orang. Di pertengahan jalan menuju tujuan mati, meninggal. Maka ketika dia meninggal Bapak Ibu, ikhtilaf malaikat di situ kan bukan ulama yang berbeda pendapat. Malaikat pun ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di sini.
Malaikat yang pertama mengatakan, ada firman, masukkan dia ke dalam neraka. Dia membunuh 100 orang. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan, membunuh 1 orang saja sama dengan membunuh seisi dunia. Kan itu kata Allah dalam Al-Quran. Masukkan ke dalam neraka. Kecil malaikat yang satu. Sedangkan malaikat yang lain mengatakan, tidak. Dia sudah bertaubat kepada Allah. Innal abda idza adzaba wa taba Allahu alaihi. Seorang hamba ketika bergelimang dengan dosa, bertaubat dia kepada Allah, Allah ampuni. Kebetulan ialah membunuh 100 orang. Kecil malaikat rahmat, dia sudah bertaubat kepada Allah, Allah sudah mengampuninya, masukkan dia ke dalam syurga. Apa yang terjadi? Lah membunuh 100 orang, bertaubat, masuk surga Bapak Ibu. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah membunuh orang. Iya, riba mungkin pernah kita makan, maka cukup dengan istighfar, bertaubat kepada Allah, janji untuk tidak mengulangi, insyaallah dosa-dosa yang melampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan orang yang banyak Bapak Ibu dalam hutang piutang tu apa? Ketikalah jatuh tempo, hutangnya wajibnya bayar, dia menghilang di situ. HP-nya matikan, tak ada kabar beritanya di mak, kemudian menghilang dia begitu saja. Di dunia bisa dia menyelamatkan diri Bapak Ibu, tapi di akhirat hutang piutang itulah yang mencampakkan, menggiringnya masuk dalam neraka. Di dunia silakan mungkin dia berhutang ke orang Batak, mailangnya kalau jadi ibadah, cuma dah terjadi mailangnya. Ada banyak cerita jamaah, lah selesai berhutang dari sana dia mailangnya. Ketika nyumailah memang selamat dia dari pandangan manusia, tapi nanti di akhirat amal-amalnya yang dipindahkan kepada orang yang dia hutangi, yang dia meminjam piti orang tu. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya ayat yang terpanjang itu ayat hutang piutang. Kalau konsepnya Allah di situ tentang masalah muamalah antar sesama manusia. Tu macam manusia piti lalu, kalau piti pembayar hutang lalu temui orang yang bersangkutan itu, datangi, Pak. Kalau jatuh tempo Pak, cuma piti yang belum ada lagi. Apa caranya tu? Agi yang waktu tinggal melihat ni. Kalaulah orang tu faham keadaan awak yang miskin butuh piti, ini pasti bagi waktu tinggal. Kesalahan yang terjadi adalah jatuh temponya mainak. Bahkan yang lebih fatal Bapak Ibu, ketika minjam piti lunak gigi pada lidah. Ketika kita minta piti wakilnya, awak dah dibacakan putus silaturahim. Itu yang banyak tersebar di masyarakat. Jadi ingat Bapak Ibu, hutang piutang hati-hati. Makanya kalau kita bahas Ustaz, kredit itu hukumnya. Kalau ditanya masalah kredit, jelas jawabannya cik boleh. Kan itu dalam kaedah fikih kan? Al-aslu fil muamalati al-ibah. Hukum asal dari fikih muamalah, dari muamalah itu boleh. Sampai ada transaksi yang melanggar aturan syariat. Tidak dipungkiri, ada sistem kredit yang ribawi dan itu banyak. Jadi kredit ada yang halal, ada yang haram, itu memang tak dipungkiri. Cuma katakanlah kita transaksi kredit yang syariah, yang halal. Akadnya nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Bedanya kredit yang halal dengan kredit yang haram. Anggaplah kredit kita cari yang halal. Tapi ingat, membeli barang itu salah satu kunci ketenangan dalam hidup. Balik barang itu cash Bapak Ibu. Memang tak bisa membayar tiap bulan. Akad kita katakanlah memang syariah. Cuma ketenangan dalam hidup tu tak akan dapat. Dampaknya besar. Ketika dia pulang mengalai, hutangnya bulan besok harus dibayar. Kemudian ketika dia kalau seharusnya matanya terpejam, kemudian hatinya tenang menikmati indahnya malam. Di hutangnya yang akan dibayar bulan besok, setiap malam dia memikir baca mata dalam hidup. Lah selesai bayar hutang minggu depan. Dah anak kehidupan. Dampaknya bacakan isteri kan hati tak tenang. Kemudian anak tak dapatkan belayan orang tuanya. Kalau orang tuanya memikirkan hutang dibandingkan memikirkan pendidikan anaknya. Jadi dampak hutang itu panjang. Katakanlah kredit yang kita pilih kredit syariah, tapi mental kita tidak ada di tahap itu. Mental kita harus siap mendapatkan barang itu. Cuma kita paksakan membeli dengan angsuran-angsuran walaupun itu syariah. Bagi Bapak Ibu, sebelum menutupi kajian, ada salah satu jamaah dan beliau mengizinkan aku untuk menyampaikan ke masyarakat.
Tapi jangan sabit nama dia. Kata dia. Dulu Pak Ustaz mengirim peti orang tua rajin setiap minggu, setiap bulan aku kirim pasti. Cuma setelah itu nyoba diutuh dengan sistem kredit. Setiap bulan dia bayar 5 juta, 6 juta sekian. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kredit berjalan 5-6 tahun, kemudian orang tuanya jatuh sakit karet. Tahun keduanya kredit utuh. Utang harus dibayar kredit, rendah tuanya ditarik. Akhirnya tak dikirim peti orang tuanya, menyebabkan orang tuanya meninggal. Penyesalan dibawa sampai mati. Untung ada tapi orang tuanya meninggal. Keberkahan ada kalau bakti dengan keluarga hilang. Jadi tanamkan dalam diri awak yang menghancurkan kita tu rasa tak pernah bersyukur, ingin memiliki barang secepat mungkin, tapi kita tidak ada mental tak di sini. Akhirnya dia pilihlah jalan-jalan yang haram tadi. Jadi ingat Bapak Ibu, katakanlah kredit itu ada yang syariah, cuma tahan untuk memiliki benda. Kalau memang pitih untuk pembalinya, itulah kunci kebahagiaan dalam hidup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah